data definition language. Oke, kalau udah paham query, ini saya rekam dulu ya. Oke, kalau sudah paham mengenai query, saya cuma akan tunjukkan aja bagaimana nanti query itu kita jalankan. Sebentar. Ya, jadi kita akan bahas dulu mengenai pemrograman database-nya. Sebelum nanti kita masuk ke dalam Java. Ya, jadi di sini MySQL itu kan sebuah RDBMS ya, atau Relational Database Management System. Yang mana dalam MySQL ini kita nanti bisa melakukan manajemen terhadap basis data. Jadi RDBMS itu nggak cuma MySQL, ada banyak ya. Ada SQL Server, ada Postgre, ada MongoDB, ada MariaDB, dan ada Oracle. Itu adalah contoh-contoh dari RDBMS. Salah satunya adalah MySQL. Kalau sekarang namanya MariaDB ya. MySQL itu sekarang sudah dimiliki sama Oracle. Jadi ada yang versi berbayarnya, untuk versi yang gratisnya punya community itu sekarang namanya MariaDB. Nah, kalau sudah dapat materi query, berarti nanti akan ada perintah-perintah ya. Jadi perintah dasar dari SQL itu adalah create, insert, update, delete, select, dan alter. Ya, ada 6. Walaupun ada banyak banget perintahnya, tapi ini adalah perintah-perintah dasar. Nanti ada yang namanya drop. Ya, drop itu untuk menghapus ya, menghapus database, menghapus tabel. Sedangkan kalau hubungan untuk ini ya, create, insert, update, delete, select, alter ini adalah hubungannya sama data dan tabelnya. Kemudian nanti kita juga akan melakukan koneksi antara Java dengan MySQL. Untuk itu kita membutuhkan driver. Ya, drivernya namanya adalah JDBC. Ya, JDBC atau Java Database Connector. Tanpa JDBC kita nggak akan bisa mengkoneksikan antara Java dengan MySQL. Kemudian kita nanti akan bikin aplikasi sederhana dulu. Dalam hal ini adalah select ya. Kita akan pakai select atau juga sama insert ya, nggak apa-apa, nanti bisa. Untuk edit dan delete Anda bisa lakukan secara mandiri. Kemudian nanti juga kita akan bikin mengenai aplikasi Java MySQL dengan GUI. Artinya nanti kita ada tampilannya, ada formnya ya, ada panelnya, ada teksnya gitu. Itu yang akan kita pelajari nanti setelah pertemuan ini ya. Kemudian nanti akan ada aplikasi Java MySQL yang multi-table. Artinya nanti kita akan ada relasi antar tabel, berarti nanti kita melakukan join ya, antara satu tabel dengan tabel lain. Kalau kita mau menampilkan data dari dua tabel itu, kita bisa lakukan join. Kalau Anda pakai Excel, itu sebenarnya kalau Anda pernah menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP, itu adalah dasar dari join antara dua tabel. Tuh, kalau Anda udah ngambil mata kuliah PWL, Anda sudah bisa menggunakan paket servernya, XMPP, WAM, ya, PHP Triad, Laragon, itu bisa. Di sini, di PC ini saya sebenarnya menggunakan Laragon. Ya, tapi saya juga ada XMPP. Jadi nanti saya akan kasih contoh menggunakan XMPP supaya sama ya, supaya sama. Kalau Anda punya aplikasi lain boleh, yang penting bisa ngikutin. Nanti kalau pas ketemu di lab, 13-14, sudah ada MySQL di komputer lab, jadi nggak usah install apa-apa lagi ya.
Kalau kita pakai MySQL, apalagi di lokal ya, lokal server, kita bisa gunakan macam-macam. Bisa pakai php-admin, ya bisa pakai SQL Yoke, bisa pakai Navicat. Ya, saya pribadi pakainya Navicat. Cuman daripada nanti install, Anda malah kebingungan, saya pakai php-admin aja. Oke, jadi kita akan bahas mengenai database-nya dulu. Jadi sebelum kita bikin tabel, harus ada database-nya. Database itu kumpulan tabel ya. Sebenarnya kumpulan tabel. Nah, nanti di tabel itu ada kumpulan data. Ya, data dalam database itu kita sebut dengan record atau row. Sedangkan kolom itu biasa kita sebut dengan field atau juga kita sebut dengan istilahnya apa ya? Ya variabel lah gitu. Oke, sebentar saya akan melakukan penyesuaian dulu. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan ppmadmin itu mudah banget ya, mudah banget untuk bikin apapun, mau bikin tabel, database, itu kita bisa dengan klik aja. Cuman di sini karena kita masih baru, mungkin ada yang baru kenal dengan SQL, ada yang belum paham, ya saya akan menggunakan perintah melalui konsol, melalui tab SQL yang ada di sini. Oke, jadi sebelum kita bikin tabel, sebelum kita nyimpan data, kita harus punya database-nya dulu. Jadi wadah paling besar itu adalah database. Istilahnya itu gudang data itu database. Jadi kita akan bikin dengan perintah create. Ya. Besar atau kecil itu nggak ada masalah di perintahnya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita bikin bukan tabel, database. Kalau kita bikin nama database-nya, kalau kita menggunakan huruf besar semua seperti ini, maka setiap kali kita memanggil database penjualan harus menggunakan huruf besar. Cuman saya prefer dengan menggunakan huruf kecil aja. Setiap kali pernyataan selesai dalam satu baris, dikasih titik koma. Ya, dikasih titik koma. Kalau cuma satu baris aja sebenarnya nggak ada masalah ya kalau nggak pakai titik koma. Cuman kalau Anda punya berbaris-baris di sini, itu harus dikasih titik koma. Nah, kita akan bikin tabel, create ya, menggunakan create. Sekaligus kita akan menampilkan hasil dari database yang sudah kita buat. Ada create database penjualan, lalu bawahnya show databases. Dan klik kirim. Di sini ada tulisannya MySQL memberikan hasil kosong atau 0 baris. Ya. Kemudian di sini ada no database selected. Ya, kita memang belum memilih database apapun, kita baru bikin aja. Nah, ini adalah query pertama. Query kedua adalah show databases. Kita sudah berhasil membuat database penjualan. Di sini sudah muncul, di sebelah kiri ini juga sudah muncul. Sudah selesai untuk create database. Kalau kita mau menghapus database-nya, kita gunakan perintah drop database-nya, drop database penjual. Seperti ini, terus kita klik kirim. Dan akan muncul seperti ini. Dan sebelah kiri itu sudah nggak ada lagi database-nya karena udah kita hapus. Ya, drop itu untuk menghapus. Ya, muncul lagi ya di sini. Kemudian kita akan menggunakan database ini untuk membuat tabel. Kita akan gunakan perintah views.
Terus nama database yang penjualan. Klik kirim. Oke, setelah itu kita klik lagi di SQL-nya. Di sini nggak ada tulisan apapun ya. Run query on server. Kalau misalkan use-nya tadi nggak jalan di ppmadmin, klik aja di sini. Terus balik lagi ke SQL. Maka akan muncul jalankan perintah pada basis data penjualan. Biasanya kalau kita gunakan use database, use nama database itu udah langsung bisa kita pakai. Kemudian kita akan membuat tabel. Membuat tabel dengan perintah create table. Nama tabelnya apa? Barang misalnya. Kemudian kita tentukan field-nya atau kolomnya. KBRG. Tipenya adalah, tulis dulu tipe datanya ya. Char, panjangnya 5. Ini tidak boleh kosong. Dan sebagai primary key. Key itu adalah apa? Acuan ya. Jadi dalam satu tabel itu ada satu field yang akan menjadi acuan. Dan harus unik, tidak boleh kembar antara data satu dengan data lain. Next, kita akan masukkan lagi MBRG. Tadi kita pakai char, sekarang kita pakai varchar. 255. Jadi varchar itu maksimal adalah 256. Jadi dari 0 sampai 255. Sekarang bedanya char sama varchar apa? Ada yang bisa bantu jawab? Apa bedanya? Char, tipe data char sama varchar. Dua-duanya bisa nyimpan karakter ya, bisa nyimpan string. Bedanya apa? Apa? Mas siapa nih? Mas Raffi. Oh Mas, bedanya. Udah ngambil mata kuliah basis data belum? Raffi. Lagi dipelajarin di semester ini, Pak. Ya. Tahu nggak bedanya antara char sama varchar? Kurang begitu tahu sih, Pak, kalau perbedaannya. Oke, belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Mas Hanif? Hanif Fahmi? Hadir, Pak. Apa bedanya char sama varchar? Kalau char digunakan untuk kolom yang memiliki jumlah karakter tetap. Oke. Sedangkan varchar digunakan untuk kolom yang berisi data yang berbeda-beda. Ya, betul. Jadi char itu kalau misalnya kita udah tentukan 5, berarti memori yang dipakai itu ya sebanyak 5. Misalkan satu karakter itu 8 bit. Ya, satu karakter 8 bit. Kalau kita sediakan 5, berarti kan 8 kali 5, 40 berarti memorinya. Kalau kita nulis satu karakter aja, karena tipenya adalah char, maka akan dihitung 40 bit. Sedangkan varchar itu hitungannya sesuai dengan karakter yang diinputkan. Dengan kata lain, ya kalau kita tentukan 5, jangan mubazir. Ya 5 aja. Jangan kurang. Walaupun boleh ya, tapi jangan kurang. Karena eman-eman. Oke, terima kasih Mas Hanif.
Kemudian ini nama NMBRG varchar 255. Tidak tentukan not null, berarti dia boleh kosong. Tapi kalau kita pengen nama barang itu tidak boleh kosong, maka kita perlu tulis not null. Ya. Dan satuan juga varchar. Satuan itu kita kasih 20 aja. Ini adalah stok. Ini bertipe integer. Panjangnya 4. Kemudian kita klik kirim. Maka di sebelah kiri itu udah ada nama tabelnya. Kalau mau pakai query, show tables. Kalau tadi show databases, sekarang show tables. Jadi tabel yang ada di database penjualan. Itu ada satu barang. Nah, seiring berjalannya waktu, kita tuh lupa. Harusnya ada satu field lagi. Tapi kita udah terlanjur bikin, ya, terlanjur bikin tabelnya. Kita bisa menggunakan perintah alter. Tabel, nama tabelnya barang, add, min, jadi nama fieldnya, tipe datanya, panjangnya 4, after. Jadi kita mau nambahkan field ini di mana? Ini kan ada kolomnya. Kode barang, nama barang, satuan, stok. Kita mau taruh di mana? Kalau kita habis nama barang, ya tulis aja di sini NMBRG. Itu. Terserah mau ditaruh di mana. Ini saya taruh di after stock. Kemudian di kiri. Ini langsung sebelah kiri udah ada tulisannya ya. Kita pengen tahu deskripsi tabel, kita bisa lakukan perintah des barang. Maka kita akan menemukan deskripsi dari tabel yang kita buat. Itu tadi nambah. Saya akan bikin nambah satu lagi. Counter table barang tanggal. Terus stop. Ini ada tanggal. Tipenya date. Tapi ternyata kita nggak membutuhkan. Udah bikin, tapi kita nggak membutuhkan. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Kita bisa hilangkan ini dengan perintah drop. Drop tanggal. Nah, kalau kita ketemu dengan perintah drop, update, dan delete, ya, kita selalu akan dapat pop-up seperti ini. Tergantung ini sih ya, tergantung aplikasinya. Kalau yang sudah pasti ada itu, ini PHP-admin, sama kalau di Laragon itu ada aplikasi database-nya. Itu juga akan ada ininya. Ada pop-up-nya seperti ini. Kalau kita yakin mau delete, ya klik aja OK. Otomatis hilang. Gitu. Lalu kita mau mengganti tipe data. Bisa gunakan alter, tabel juga, nama tabelnya. Kita gunakan perintah modify.
Yang tadinya integer 4, sekarang kita jadikan integer 5. Kemudian kita kirim alter table, modify stock integer 5. Menggunakan DSC. Sekarang jadi 5. Oke. Satu lagi, alter juga. Sekarang adalah change. Change itu untuk mengubah nama field. Tapi kita tuliskan juga tipe datanya. Di alter table barang change, nama field yang mau diubah, kemudian nama field perubahannya apa. Dan INT 5. Udah berubah nih jadi stok BRB. Ya, itu adalah dasar untuk pembuatan database dan juga pembuatan tabel. Pembuatan tabel dan juga manajemennya. Ya, kalau kita menghapus tabel, kita bisa gunakan drop. Ya, drop table, kemudian nama tabelnya apa. Itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Saya mau bertanya, Pak. Gini, Pak. Kan waktu kuliah di database kan seringnya di link YouTube, Pak. Jadi kalau Meet itu jarang. Dan semisal saya pas belajar bikin di PHPMadAdmin itu pengaruhnya sama tanda petik yang letaknya biasanya di atas tab itu apa, Pak? Biasanya kalau nggak pakai itu ada yang error, kadang nggak error, itu gimana, Pak? Tanda petik yang ada di sini. Di sebelah kiri angka 1, ya. Sebelah kiri angka. Oh, itu backward ya. Ya, Backward. Hanya backward. Itu apa, Pak? Pengaruhnya, Pak? Kadang menulis query itu kalau semisal nama tabelnya tidak pakai itu kadang error, kadang bisa. Nah, saya penasaran aja, Pak, sama alasannya, Pak. Oke. Jadi backward itu digunakan sebenarnya itu opsional ya. Itu opsional. Boleh pakai, boleh enggak. Cuman lebih amannya sih pakai. Kalau nama field, nama tabel Anda itu mirip kayak kata kunci yang ada di SQL. Contoh misalnya status. Ya, status itu di MySQL itu ada sendiri. Saya ini alter table apa berarti barang add status. Ya kan? Ini ada kan status gini. Itu warnanya ungu. Maka supaya tidak membingungkan, dikasih backward. Bahwa status ini nanti akan menjadi field. Ya, add status after stock name. Misalkan kayak gini. Ini namanya backward. Jadi sebenarnya aslinya itu kayak gini. After stock name. Tapi kalau Anda pakai bahasa Indonesia, nah ini salah ya. Ini juga salah. Ini juga salah. After stock name. Kenapa salah? Oke, berarti status di sini nggak boleh. Di PHPMadmin nggak boleh pakai kata-kata jadi kata kunci. Kadang-kadang di tempat lain bisa pakai. Coba ya di sini ya. Misal ini ada di lokal.
ini ya. Ini error juga nggak? Error ya. Oke. Jadi backward itu memang sebenarnya harus ada. Kalau ini error berarti ini nggak boleh. Oh, sorry. Status. Ini benar. Jangan lupa. Terus misalkan tiny int. Nggak bisa ya. Nah, kita cek di DSC. Nah, ini ada status. Tiny in 1. Jadi untuk hal-hal yang kira-kira akan bersinggungan dengan perintah-perintah di MySQL itu digunakan backward. Kayak gitu, Mas Yoga. Oh, kalau saya pas ngerjain di database ini saya ngikutin preview SQL-nya tabel, Pak. Kadang ada yang pakai backward, kadang ada yang tidak, seperti itu, Pak. Iya, jadi kalau misalkan kita ini deh, kalau misalkan kita melakukan import, export ya. Ini saya ekspor. Ini biasanya nanti akan ada backward-nya. Maka sebenarnya backward itu lebih baik ditulis. Backward itu lebih baik ditulis memang. Untuk menghindari kalau misalkan Anda bikin tabel yang berbahasa Inggris, kolom yang berbahasa Inggris, supaya tidak kena dengan punya MySQL. Gitu. Tapi kalau Anda pakai bahasa Indonesia aman sih harusnya. Gitu Mas Yoga. Baik, Pak. Terima kasih. Sudah paham, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjut ke bagian tabel udah ya. Nih, perintah utama SQL itu ada 4. Insert, select, update, delete. Kalau kita sebagai developer, biasanya itu disebut dengan CRUD. Ya, CRUD. Jangan salah ya, dengan diganti hurufnya. CRUD. Ya, create, read, update, delete. Ya, create itu adalah insert, read itu adalah select, update itu ya update, delete ya delete. Jadi ada 4 perintah utama. Nggak perlu dihafalin, dipelajari aja atau sering dilakukan juga supaya Anda ingat ya. Oke, sekarang kita akan lakukan select dulu, select bintang. Bintang itu untuk memilih semua field ya. Semua field yang ada di tabel barang. Kita kirim. Hasilnya masih 0 karena kita nggak punya apa-apa. Nggak punya data apa-apa di sini. Jadi kita akan menambahkan data. Ini ada perintah insert into. Di insert into nama tabelnya apa, values, terus nilainya apa yang mau kita taruh. Ya, insert into nama tabelnya barang. Kemudian field-nya yang mau kita input apa? KDBRG, NMBRG, satuan, BRG, terus stock min, here status. Kemudian values. Values ini khusus untuk yang selain angka, itu diapit dengan petik. Boleh single quote, boleh double quote. Ya. Misalkan BRG 11, kemudian nama barangnya adalah pensil,
satuannya batang, yang stok BRG-nya itu 5, stok minimalnya 1, statusnya 1. Ini kalau misalnya kita langsung kirim, itu bisa. Ya, itu bisa. Tapi kita mau insert multi value, ya, multiple data, multiple value. Jadi ini adalah kita sebut dengan himpunan value. Jadi kalau kita mau lebih dari satu yang mau kita inputkan, kita kasih koma. Yang kedua, BRG12 yang buku tuannya buah 0, stok minnya 1, statusnya 0. Ini habis misalkan gitu. Lagi BRG13 goreng liter, stoknya 9, minimalnya 1, statusnya 1. Kemudian kita kirim. Oke, ini langsung muncul 3 baris ditambahkan. Berarti inputan kita udah berhasil. Kalau mau lihat, oke, select bintang from barang. Nah, ini bawaannya PHP MyAdmin kan udah pakai backward kan ini. Makanya kan defaultnya itu pakai backward, tapi dia optional. Nah, muncul seperti ini. Select itu kita bisa milih field apa yang mau kita tampilkan. Field apa yang mau kita tampilkan itu bisa kita pilih. Kalau kita select-nya 2 field ini, ya nanti yang tampil hanya 2. Sama ada satu lagi, kondisi. Itu diwakili dengan where. Ya, where apa yang mau kita tampilkan? Misalnya where stock barang lebih dari 0. Stok barang yang lebih dari 0 itu apa? Kita pengen tahu kode sama nama barangnya. Atau mau semuanya juga nggak apa-apa. Nah, ya. Kirim. Muncul 2 data, pensil dan minyak goreng, yang stok barangnya itu lebih dari 0. Itu. Kita juga bisa menggunakan setelah where, kita bisa gunakan order by, misalnya stok barang. Kita mengurutkan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita bisa gunakan order by. Seperti ini. Kalau mau yang lebih besar ke kecil, itu kita kasih DSC, order by stock barang. Descending, ini maksudnya kependekan dari descending, bukan description ya. Ini kan jadi seperti ini. Itu untuk select. Kemudian selanjutnya adalah update. Update sama tabelnya. Kemudian set. Nah, yang mau diubah apa? Field apa yang mau diubah? BRG sama dengan berapa? Misalnya. Ya, misalkan kita gini aja. Terus kita kirim. Nah, untuk update, yang seperti saya bilang tadi ya, drop, update, sama delete, itu muncul pop-up. Khusus untuk update dan delete, sebenarnya kita boleh ya. Bisa-bisa aja kita meng-oke gini, kita bisa. Nggak ada masalah.
Tapi nanti terjadi adalah semua data, ini ada 3 baris terpengaruhi. Padahal kita pengennya apa? Cuman pengen field atau barang yang stoknya 0 aja yang mau kita update. Tapi kalau kita nggak pakai kondisi, maka semua stok barangnya ini akan berubah. Masih untung ya datanya cuma 3. Datanya cuma 3 ini, ya kalau kita ingat, ya tinggal kita ubah aja. Tapi kalau datanya udah ribuan, udah jutaan, gimana? Maka kalau kita mau ngupdate, ya itu harus menggunakan where. Ya, set stok barang sama dengan status where barangnya berapa. Atau kita juga bisa, misalnya kalau di toko itu ada barangnya, barang yang habis itu ada 5. Kemudian dibeli barangnya. Istilahnya apa ya? Purchasing masing-masing barang itu 100. Maka kita bisa langsung menggunakan where stock BRG sama dengan 0. Jadi semua barang yang stok barangnya adalah 0 akan diupdate menjadi 100. Ya, seperti ini. Kayak gini. Tapi akan lebih aman lagi kita mengedit, mengupdate data berdasarkan kode barang. Update barang set stok BRG sama dengan 11 where kode barangnya itu BRG 13. Jadi kalau seperti ini, maka yang akan diedit, diupdate hanya satu barang aja. Dengan catatan kode barang ini adalah sebagai primary key ya, dan tidak ada data kembar. Seperti ini. Ya, jadi 11. Kalau kita mau insert data, ya, insert into barang BBRG, MBRG 1. Jadi kita mau masukkan kode yang sudah ada, BRG 11. Dan misalkan nama lainnya adalah kertas. Dan nah, ini langsung muncul error duplicate entry. Jadi nggak boleh primary key itu apa namanya, datanya ada yang sama, itu nggak boleh. Oke, itu update. Sekarang masuk ke delete. Delete itu perintah delete from nama tabelnya. Ini pun kalau kita langsung kirim, ya ini bisa menghapus semua data. Ya wis kadung ya, ini udah hilang. Gak apa-apa. Kosong. Jadi kalau mau aman, pakainya where delete from tabel barang where apa yang mau di delete. Amannya primary key-nya berdasarkan primary key where KDBRG sama dengan berapa. Seperti itu.
Itu untuk yang perintah ini ya, perintah SQL. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Belum ada, Pak. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya ke pemrograman database dengan Java. Jadi tadi seperti yang saya bilang, kita butuh yang namanya database server. Ya, dalam hal ini Anda boleh pakai apapun yang ada di sini, tapi saya mencontohnya tadi pakai MySQL atau MariaDB. Kemudian Java dan JDBC API. JDBC API itu ada dalam package java.sql. Kemudian driver JDBC. Driver JDBC itu tugasnya adalah menghubungkan antara Java dan JDBC API ke server database. Jadi Java ini akan melakukan query ke server database melalui driver. Kemudian server database ini akan mengembalikan result set ya, atau himpunan hasil ke Java. Gitu. Jadi driver itu sebagai penerjemah lah. Oke, untuk drivernya, karena kita pakai MySQL, maka kita akan gunakan yang ini. Nah, di sini versinya adalah 8.0.17. Ya, kita bisa langsung download di sini. Tapi ada yang terbaru, 8.0.29. Jadi kita pakai yang terbaru aja. Terus klik download. Download ini nanti bentuknya adalah zip ya. Ini. Kemudian ini yang kita akan pakai MySQL Connector Java 8.0.9 jar. Ini yang kita ekstrak ke manapun yang Anda pengen. Saya taruh di misalnya space ya taruh mana aja deh. Terserah mau taruh mana. Ya terus di oke. Ekstraknya udah selesai. Ya terus apa lagi? Setting driver ini saya nggak akan pakai. Password juga nggak akan saya pakai. Kita langsung menggunakan koneksi dengan cara Eclipse ya. Oke, misalnya ini saya punya project, ya kita punya project dulu. Kemudian di dalam projectnya ini kita klik kanan, kita kan mau pakai konektor ya, konektor JDBC. Klik kanan, pilih build path, kemudian pilih configure build path. Kemudian di bagian libraries, tadinya kan ada ini, tadinya kan ini ya, di bagian libraries itu pilih di module path, anggap aja ini belum ada ya. Module path, kita pilih add external jar. Kemudian cari di mana kita sudah mengekstrak file tadi ya konektornya. Saya taruh di sini. Terus di open. Nanti akan muncul di sini, kemudian kita apply and close. Sudah selesai. Oke, di dalam project ini ada modul info.java. Ya, sebelum kita bisa mengimport java.sql, kita perlu merequire dulu. Kita tulis ini. Requires java.sql. Kalau nggak ada ini, saya hilangin aja. Maka di sini akan ada tanda silang. Kita nggak bisa memakai
java.sql. Dan semua yang ada di sini akan menjadi error, akan menjadi silang semua. Dan kita butuh, kita di modul info, kita kasih requires java.sql. Nah, ini udah pasti hilang. Oke. Kemudian di sini ada interface untuk aplikasi database, itu ada koneksi, ya connection. Ini nama kelas ya, kelas connection, kelas driver, kelas statement, dan result set. Untuk koneksinya, driver itu adalah driver manager, statement itu adalah query-nya, result set itu adalah hasil query. Langkah-langkahnya adalah kita panggil JDBC dulu, kemudian melakukan koneksi, bikin object statement, bikin query, bikin memproses hasil, tutup koneksi, dan penanganan error. Dalam contoh atau dalam script yang saya kasih ini, itu nggak ada penanganan errornya. Jadi ini saya membuat supaya Anda paham dulu konsepnya. Jadi saya bikin kelas, ya, nanti bikin kelas aja di sini, new class, tulis nama kelasnya apa, terus dikasih public static void main ya. Kemudian nanti otomatis akan terbentuk public class dan public static void main. Kita bikin dulu satu apa ya namanya konstanta ya, public static final, tipenya string, namanya JDBC driver. Dan ini ditulis ya com.mysql.cg.jdbc.driver. Ya, nggak boleh ada yang salah. Persis seperti ini. Kemudian DB URL-nya adalah jdbc.2mysql.127.0.0.1/penjualan. Ini adalah IP lokal. IP Anda itu 127.0.0.1. Walaupun nggak connect ke internet ya, itu adalah IP-nya ini. Kalau mau nyoba, kita bikin ping aja. Ping 127.0.0.1. Ini ada yang masuk. Ya, pasti ada reply-nya. Karena kita ping ke diri sendiri. Gitu. Penjualan ini adalah database-nya. Jadi slash database-nya namanya apa. Kemudian usernya kita tulis root, default-nya SMBP ya. Dan pass itu kosong. Next, kita bikin objek yang sesuai dengan ini tadi. Objek, ya kita bikin objek. Objek untuk koneksi, objek untuk statement, dan objek untuk RS. Ya, kita panggil kelasnya nih, connection, statement, dan result set. Perhatikan di bagian ini dulu deh ya, ini saya hapus dulu. Oke, ini abaikan dulu ya yang atas. Perhatikan yang di bagian try dan catch. Di sini ada class .forName, ini untuk bikin koneksi ya. Class .forName JDBC driver. Ini drivernya kita butuhkan. Sesuai ini ya, panggil driver sesuai servernya. Kemudian objek con ini kita isi dengan driver manager.getConnection. DB URL, user, dan passwordnya di sini. Sebenarnya kalau mau tulis langsung di sini nggak apa-apa sih. Kalau kayak di contohnya ini kan tulis langsung nih. Nih, try class for name. Ini ditulis langsung. Oh iya, kalau Anda pakai koneksi JDBC 8.0.29, terus class for name-nya Anda tulis ini, itu nggak apa-apa sih, cuman deprecated. Udah deprecated, jadi
tetap bisa dijalankan, cuman ada catatannya nanti di konsolnya. Jadi lebih baik diupdate menjadi ini tadi ya, CG. Tambah CG aja. Lanjut, kemudian ada objek STMT sama dengan con ya, con.create statement. Setelah itu kita close statementnya dan koneksinya. Jadi kenapa kok pakai try and catch? Karena koneksi database itu rawan terjadi error. Kalau misalkan koneksi terputus atau internetnya mati, itu bisa. Jadi kita gunakan eksepsi. Oke, ini sampai di sini. Kemudian kalau kita running, tidak akan menghasilkan apapun karena di sini juga tidak ada sistem out println ya. Ya udah, gini aja hasilnya. Atau kalau mau ditulis juga bisa ya. Sistem out println koneksi terbentuk. Nah, ini muncul. Tapi ya kalau kita tulis seperti ini, setiap kali kita mengeksekusi, maka akan muncul koneksi terbentuk terus. Jadi lebih baik nggak usah ditulis. Kalau nggak terjadi apa-apa, berarti aman. Ya. Selanjutnya kita akan bikin dulu insert dan select. Kita akan bikin insert dan select. Jadi di sini saya punya variabel kode BRG, nama BRG, satuan stok dan stok min. Kode BRG string, nama barang string, satuan string, stok dan stok min itu integer, stok BRG ya. Enggak, stok aja betul. Jadi yang kita tulis di sini, variabel kita definisikan di Java itu tidak ada pengaruhnya dengan field yang ada di MySQL. Ya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Beda nggak apa-apa. Oke. Tentukan aja dulu apa saja yang mau di-insert. Kemudian, ya ini tadi sudah, ini untuk koneksi. Khusus untuk insert, kemudian update, itu kalau bisa gunakan prepared statement. Ya, prepared statement itu supaya bebas dari SQL injection. Nggak bebas-bebas amat sih, tapi mencegah terjadinya SQL injection. Ya. Rawan, insert, kemudian select yang ada where-nya, update, terus delete yang ada where-nya, itu rawan SQL injection. Ya, jadi kita menggunakan prepared statement. Kita bikin variabel namanya Q, bertipe string, kita masukkan insert into barang, seperti tadi ya, yang sudah saya contohkan di PHP admin. Kemudian kita sebutkan semua field yang mau kita insert. Di sini nggak ada satuan, nggak apa-apa, karena satuan itu sifatnya opsional kan, boleh kosong. Jadi nggak saya isi nggak apa-apa di sini. Dan values, nah bedanya ini menggunakan tanda tanya. Tanda tanya itu apa? Tanda tanya itu sebagai placeholder sebenarnya bagi data-data yang mau kita input. Jadi tanda tanya yang pertama itu akan mengisi field KD_BRG. Tanda tanya yang kedua itu akan mengisi field NM_BRG dan seterusnya sampai 5. Oke. Ini baru stringnya aja, belum ngapa-ngapain. Ini kalau kita jalankan, apa aja ini nggak ada dulu ya. Kalau kita jalankan nggak akan terjadi apapun. Di tabel juga nggak akan nambah apa-apa. Masih kosong kan? Karena ini cuma string. Belum dikirim ke drivernya. Nah,
supaya bisa kita kirim, kita bikin dulu prepare statement, object prepare statement. Ya, PS, ya, prepare statement. Dari kelas prepare statement. Dan di sini adalah con.prepare statement dalam kurung Q. Jadi string ini akan ditaruh ke prepare statement, akan disiapkan dulu. Oh, mau ada proses insert nih. Kita taruh dalam prepare statement. Kemudian data-datanya kita masukkan. ps.setString ini ada satu itu urutan dari ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 itu mau diisi apa? Mau diisi data apa? Oh, kode underscore BRG. Oke, kita taruh sini. 2, nama BRG. Yang dari Java-nya ya. Satuan dari ini stok dan stok min. Karena dia bertipenya adalah integer, maka di sini kita tulisnya adalah set in, bukan set string. Ya, set in, bukan set string. Ini udah selesai sampai sini. Kemudian kita kasih execute. ps.execute. Nggak di execute, ya nggak bisa juga. Nggak akan mengubah apapun gitu. Execute itu untuk prepare statement-nya udah ada. Datanya sudah disediakan. Ya, eksekusi. Itu kira-kira. Oke, sekarang kita running. Tidak terjadi apapun, ya memang karena tidak ada sistem out println juga di sini. Kita cek di database, sudah ada apa belum. Ternyata sudah masuk. Ya, sesuai dengan apa yang kita definisikan di sini. Sekarang kita akan coba masukkan lagi datanya. Dan sekarang kita tambahi dengan select. Untuk select, karena tidak ada where-nya, maka saya gunakan execute query aja. Saya gunakan execute query, select bintang from barang dari STMT, statement. Ya, statementnya execute query, disimpan ke dalam objek RS. Ya, RS ini tipenya adalah array list atau list ya. Ingat kalau misalkan list itu ada punya metode next. Ya, next, kemudian ada get string ya untuk melihat untuk mengambil datanya gitu ya. Jadi objek RS isinya adalah stmt.execute query, select bintang from barang, ya inti sama dengan 1, ini sebagai urutan data aja. Kemudian while rs.next. Ya, rs.next selama rs itu punya data, maksudnya gitu. Maka kita cetak data ke i, kemudian kode barang, kita panggil rs.getString. Kenapa ini getString? Di sini set string. Karena set itu untuk memasukkan, get itu untuk ngambil. Pertanyaannya, kenapa di sini set int, di sini get string, bukan get int? Karena resource set itu bentuknya adalah text atau string. Jadi kita manggilnya get string. Kalau butuh jadi integer gimana? Ya, kita parse, kita parse. Integer in jadi nanti otomatis ya yang ada di sini itu akan dijadikan
integer. Jadi kalau kita mau ada hitung-hitungannya bisa nanti. Gitu. Misal kita mau pengen tahu stok semua barang itu stoknya berapa. Semua barang yang ada itu stoknya berapa. Kita bisa bikin. Misal kita pakai int GML stok sama dengan 0. Dan di sini kita tulis stok B. Sorry. Stok BRG sama dengan integer parse in get string dalam kurung ini petik ini adalah field yang ada di tabel. Di sini saya tulis berarti stok kemudian kita akan jumlahkan JML stok plus sama dengan stok. Kemudian kita cetak sistem out print and jumlah stok barang JML stok. Kalau string kan nggak bisa nggak bisa dijumlahkan. Maka kita bikin dulu menjadi integer. Oke, kita coba. Sekarang kita running. Tadi berapa? 19 bener ya. Kode barangnya BRG11. Ini pensil. Tahun batang, stoknya 19. Stok minimalnya 1. Data keduanya adalah BRG 15. Buku, buah, stoknya 21. Stok minimalnya 1. Stok semua barang adalah 41. 21 ditambah dengan 19. Di tabel itu pasti juga sudah ada datanya. Oke. Ini udah, ini panggil driver. Koneksi ke database, udah kan? Dan ini get connection tadi ya, driver manager get connection. Ini. Kalau menulis di sebelahnya ini juga nggak apa-apa. Kalau mau, kalau enggak ya pakai cara saya tadi bisa. Bikin object statement juga sama. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Bapak, Oke, Mas Diki, monggo. saya mau tanya beberapa pertanyaan, Pak. Beberapa, oke. Ya, yang pertama yang simpel dulu. Tadi yang nulis require java.sql itu di mana ya, Pak? Yang modul bukan ya? Apa? Oh, required. Iya. Required ya, di modul info.java. Nih. Oh, iya. Nah, terus tadi Bapak itu sempat nyebutkan SQL injection. Jangan sampai terjadi itu. Itu apa ya, Pak? SQL injection itu sebenarnya teknik untuk mengetahui isi tabel, ya, isi tabel dengan cara kita memasukkan query yang membuat membuat error bisa, atau membuat kita itu bisa menampilkan datanya. Contoh gini,
Biasanya kalau web sih itu sering banget terjadi. Misalkan gini ya, select bintang from barang. Dia pakai where ya. Where 1 sama dengan 1. 1 sama 1 itu apa sih? 1 sama dengan 1 itu kan true. Ya kan? 1 sama dengan 1 itu sama dengan true. Bisa juga kita select bukan select 1. Gambar select and biasanya kalau login ya, kalau login itu kan ada user. Coba kita cariin dulu. Login itu login itu pakai user kan user ada passwordnya mana ya? User nih. Ini ada passwordnya. Biasanya kan kalau di web itu pasti kan ini ya, select bintang from user where nama usernya. Ya, user ID, username aja sama password. Where apakah kita tahu nama username ya? Oh, biasanya n password. Apa? Diakali. Kita bisa gunakan seperti ini. Dan kalau misalkan kita kasih min di depan ini, itu berarti kan itu komentar. Di belakang ini nggak akan kepake, passwordnya nggak akan kepake. Tuh. Ini biasanya sama dengan petik-petik gini, or 1 sama dengan 1. Terus kirim, nanti akan muncul data yang paling atas. Biasanya kalau kita menggunakan kayak gini, itu langsung ke login dengan user yang paling atas. Itu SQL injection. Biasanya pakai, kalau ada formnya, itu bisa. Tergantung vulnerable nggak sistemnya atau websitenya. Kalau vulnerable, gampang. Kita bisa gunakan ini aja. Jadi, username, kemudian or, 1 sama dengan 1, min, kayak gini. Tulis aja di, di kolom loginnya. Di kolom passwordnya, kasih ini. Tuh. Itu sih SQL injection, Mas. Jadi, injeksi ke dalam sebuah sistem dengan menggunakan query. Itu. Coba aja. Kalau nemu website apa gitu yang ada loginnya. Ya website Dinus nggak apa-apa, wis. Jadin itu toh, mau login Jadin, kasih SQL injection coba. Hasilnya gimana? Ya gitu, Mas siapa tadi? Diki ya? Iya, Pak. Nah, tadi kan
kata Bapak itu diberi prepare statement itu buat menghindari itu tadi ya Pak. Kenapa harus dihindari itu Pak? Kenapa harus dikasih prepare statement? Enggak maksudnya kenapa SQL injection-nya harus dihindari gitu? Supaya data-data Anda itu ini nanti mau di penjualan supaya data-datanya Anda itu benar gitu. Masuk diisi di sini select bintang. Ini juga isinya pas sembarangan gitu loh. Yang ada dalamnya SQL gitu, hal-hal yang tidak bisa dibaca. Mungkin kalau ditulis 1 2 3 ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau dalamnya SQL select gitu ya. Itu ya waku sih. Datanya masuk isinya query. Jadi prepare statement itu sebenarnya hal yang apa ya? Supaya lebih nyaman aja gitu, lebih aman aja gitu loh. Jadi data ini nggak akan dikirim, data-data ini tidak akan dikirim ke database sampai terjadi eksekusi di sini. Makanya dikasih prepare statement. Jadi itu kalau mau pakai execute query langsung, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi dengan adanya prepare statement, Anda jadi tahu bahwa ini tuh nggak langsung di insert gitu loh. Data-data ini nggak langsung di insert sebelum dieksekusi. Kalau execute query di dalamnya sini ya, insert intonya tuh taruh di sini di dalam execute query. Pada saat nanti diklik tombol insertnya, langsung masuk ke database. Apapun isinya, sesuai dengan yang ada di dalam. Gitu. Itu Mas. Iya Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Oke. Di sini kami kan ya newbie nih Pak. Nah, kalau ketemu apa kayak library baru kayak gini, contohnya ini kan harus import JDBC dulu. Itu kan umumnya ya pastinya kami nggak tahu kan method apa aja yang ada di dalam library itu. Nah itu sedangkan gimana ya buat bikin programnya tuh ya kami nggak tahu method apa yang perlu digunain gitu tuh gimana ya Pak? Maksudnya kayak ya gitu lah. Bingung mau pakai mana gitu loh Pak. Oke, paham. Jadi kan kalau JDBC driver itu kan ini ya sebuah library yang saya sendiri pun nggak tahu isinya apa. Ya. Tapi kita bisa gunakan library-nya java.sql. Kan? Java.sql itu ada banyak. Nih. Ada banyak dan ada dokumentasinya juga. Cuman kan nggak semuanya ini kita pakai. Apalagi untuk yang dasar. Kalau kita nggak tahu kelas apa yang mau kita pakai, kita pakainya bintang aja. Untuk soal yang ini, itu ini kan hanya nama. Ini hanya nama. Jadi mau dijadiin apa aja, it's okay. Nggak ada masalah. Nggak harus ini juga namanya. Boleh pakai nama lain. Kenapa saya taruh di atas? Supaya nggak sering-sering nulis di bawah. Ini kebetulan dua event insert sama select itu ditaruh pada satu metode yang sama. Nanti kalau kita udah pakai GUI atau Anda mau nyoba juga bisa dipisah antara insert sendiri, select sendiri, update sendiri, sama delete sendiri. Sehingga nanti akan sering-sering nulis ini. Ya kalau Anda nggak keberatan nulis
ini, dan ini berkali-kali, ya nggak apa-apa. Ya, jadi ini hanya nama. Termasuk STMT dan RS itu juga nama. Cuman connection, statement, dan result set itu yang harus dipakai. Jadi 3 itu. Yang pertama harus dipakai itu 3 untuk melakukan kegiatan create, read, update, delete secara sederhana. Jadi kalau di materi itu interface-nya cuma ada 4. Connection, driver, statement, dan result set. Udah, kita cuma pakai ini aja. Gitu, makanya saya nggak kasih contoh yang banyak-banyak. Nah, untuk yang class.forName, ya ini memang standar ya, yang harus ditulis. Kita mau pakai, ya ini kan ada dokumentasinya ya. Yang mana ini akan berasosiasi dengan interface ya, class.forName. Class name-nya apa? Di sini kan menggunakan package com, sql.cg.jdbc.driver. Seperti saya bilang tadi, kalau misalkan ini nggak ada CG-nya, maka akan terjadi bukan error ya, tapi kayak warning. Cukup aja ini nggak saya tulis. Nih, ada warningnya, deprecated. Tetap masih bisa dipakai, tapi ada tulisan merah. Kalau Anda nggak terganggu dengan ini, nggak apa-apa. Tapi kalau terganggu ya mendingan di gitu Mas Diki. Jadi kita cuma perlu class connection, statement, dan result set. Oke, untuk metode ya. Misalkan nih, STMT isinya adalah create statement. STMT itu kan statement ya, dari kelas statement. Yang mana statement itu adalah digunakan untuk mengeksekusi statement SQL. Ya, mengeksekusi statement SQL dan mengembalikan hasilnya. Dokumentasinya bilang begitu. Maka untuk yang di select aja, yang saya kasih contoh ya, itu adalah stmt.execute query. Nah, execute query sendiri itu apa? Execute query itu adalah sebuah metode yang mana kita bisa menjalankan statementnya SQL dan mengembalikan result set berbentuk objek. Result set berbentuk objek. Maka yang untuk menampung objek dari hasil dari query ini yang dilakukan oleh STMT, objek STMT, itu juga harus objek juga, yaitu RS. RS sudah didefinisikan di atas, result set RS. Seperti itu. Maka karena RS ini bentuk objek, objeknya result set, yang mana itu adalah array list. Ingat array list itu ada apa namanya? Ada metode next. Maka kalau rs.next artinya rs ini ada isinya, ya, bukan 0, maka akan muncul ini. Selama rs.next ada isinya akan kita tampilkan. Itu Mas Diki, itu untuk yang statement ya. Dan untuk yang prepared statement, ya itu memang pilihan ya, kita mau pakai apa enggak. Kalau mau pakai, kita harus bikin objek dulu berdasarkan kelas prepared statement. Kemudian di dalam koneksinya, kita panggil metode prepared statement. Jadi prepared statement ini, ya ini objek, akan mengembalikan objek. Maka yang menerima juga harus objek.
Kita nggak bisa ini kita kasih string. Ini nggak bisa, itu pasti error. Ya, cannot convert from prepare statement to string. Jadi harus objek. Objeknya prepare statement. Gitu Mas Diki. Tambah mudeng apa tambah mubeng? Ya, masih sedikit-sedikit nanggap lah, Pak. Langsung sedikit anggap ya. Ya, Tapi kalau misalkan Anda harus nyoba dulu sih. Nyoba dulu bikin. Jadi kalau pas nyoba itu nanti ketemu satu hal yang Anda bingung. Nah, itu Anda akan butuh bertanya. Jadi kalau cuma ngelihat kayak gini itu pasti bingung banget. Kok bisa ya kayak gini ya kayak gini kayak gini. Tapi kalau udah nyoba nulis ketemu salah ya pasti jangan angkat Piala Champion kalau ketemu salah. Lagi lawannya Madrid ya gitu. Kalau ketemu salah jadi tahu oh harus gimana. Misalnya kalau misalnya kita bikin apa namanya metode public select public void show aja public show ya void public show. Nah di public static void main ini kita mau panggil show-nya kan kita panggil ini show. Ini ada tanda salahnya ya, tanda silang. Jadi main ini bertipe statik sedangkan show tidak bertipe statik. Jadi tipe statik nggak bisa manggil yang non statik. Jadi dilihat aja di sini kan ada ini ya, ada hint-nya. Apa yang mau diubah? Change show to static, rename in file, atau rename in workspace. Yang paling atas itu biasanya cara paling cepat. Ya. Double klik, udah. Kita giniin aja, udah selesai. Itu Mas Diki. Jadi nyoba dulu ya. Nanti sebagai latihan di rumah, buatlah metode untuk mengupdate dan mendelete. Minimal delete dulu. Delete itu kan gampang ya. Cuman delete from barang where kodenya berapa. Tuh. Yang pertama. Yang kedua, ubah ini inputannya dengan menggunakan scanner. Jadi tidak tulis manual gini. Tapi pas di running nanti muncul kode barangnya berapa, nama barangnya apa, satuannya berapa, stoknya berapa. Itu Mas. Ya, nanti coba dulu hasilnya kayak apa. Kalau masih bingung nanti boleh tanya di grup tele. Enggak? Yang lain? Jawab pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada,